semuanya, selamat datang. Coba bayangkan kita lagi duduk bareng di ruang belajar kampus, santai tapi siap membedah sebuah teks yang benar-benar bikin penasaran. Hari ini, kita bakal mengupas habis sebuah dokumen yang menantang pemahaman dasar kita tentang apa itu iman. Teks sumber kita ini sama sekali nggak melihat iman sebagai kepercayaan buta loh. Sebaliknya, iman dilihat sebagai sebuah konsep kokoh yang dibangun di atas logika dan bukti. Menarik banget kan? Mari kita bedah argumennya. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari salah kaprah tentang iman, terus lanjut ke definisi Alkitabiah yang sebenarnya, sifat berbasis bukti, rasionalitas iman Kristen, dan terakhir, kita tutup dengan menguji bukti-bukti yang ada. Kita masuk ke bagian pertama, salah kaprah tentang iman. Di sini kita bakal membandingkan antara penerimaan buta dan skeptisisme buta. Nah, dokumen ini dibuka dengan menyoroti satu ironi yang menarik banget. Ternyata, baik pihak yang percaya maupun yang skeptis, itu seringkali sama-sama salah paham soal apa itu iman. Di satu sisi, banyak orang Kristen yang cuma berpegang pada prinsip, yaudah pokoknya percaya aja, alias penerimaan buta. Tapi di sisi lain, kaum skeptis langsung menolak konsep iman, karena mereka pikir itu cuma sekedar keyakinan tanpa dasar sama sekali. Untuk menggambarkan hal ini, sumber kita mengutip Steven Pinker, seorang psikolog evolusioner. Dia bilang begini, iman adalah mempercayai sesuatu tanpa alasan yang kuat untuk melakukannya. Kutipan ini secara sempurna menangkap poin utama dari sudut pandang kaum skeptis kan, bahwa iman itu seolah-olah nggak punya dasar intelektual. Terus, apa dong dampak dari salah kaprah ini? Menurut teks tersebut, hal ini menciptakan dua masalah besar. Pertama, munculnya iman yang sangat dangkal di kalangan umat Kristen. Dan kedua, timbulnya prasangka yang nggak adil terhadap iman di kalangan skeptis. Ibaratnya, ini tuh semacam jalan buntu intelektual buat kedua belah pihak. Lanjut ke bagian kedua yuk. Definisi Alkitabiah yang sebenarnya. Persuasi, kepercayaan, dan keyakinan. Nah, disinilah pembahasannya mulai benar-benar menarik. Teks ini mengambil arah yang beda banget. Alih-alih pakai definisi pop kultur, materi ini mendefinisikan iman sebagai persuasi pikiran yang berakar pada keyakinan atau kepercayaan yang kuat. Perhatikan kata-katanya. Fokusnya tuh jelas pada proses kognitif pikiran kita. Jadi, iman itu sama sekali bukan tentang mematikan logika atau sekedar percaya buta. Untuk memperkuat argumen itu, teks ini mengutip kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penulis menyoroti banget kata dasar dan bukti di sini. Kenapa? Karena untuk menjadi yakin akan sebuah bukti, kita jelas butuh yang namanya proses mental. Ini bukan cuma soal perasaan emosional yang menggebu-gebu aja. Biar lebih gampang dimengerti, coba kita pakai analogi sehari-hari yang dipakai dari teks ini. Bayangkan begini, Anda kan nggak inget momen saat Anda dilahirkan ya, tapi Anda punya bukti historis yang sangat bisa diandalkan dari keluarga untuk percaya 100% siapa orang tua kandung Anda. Hal yang sama juga berlaku buat George Washington. Kita semua percaya tokoh sejarah ini beneran ada, berdasarkan catatan valid, meskipun kita nggak pernah lihat dia langsung. Itulah kepercayaan yang berbasis pada bukti sejarah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Sifat berbasis bukti, atau tepatnya bukti yang disediakan oleh Tuhan. Dokumen ini melangkah lebih jauh lagi loh. Diklaim bahwa Tuhan itu nggak pernah nyuruh kita asal melompat ke dalam kegelapan tanpa alasan. Sebaliknya, teks tersebut menguraikan dua sumber bukti yang nyata. Pertama, wahyu umum melalui bukti-bukti di alam semesta kita yang luar biasa ini. Dan yang kedua, bukti-bukti berupa catatan sejarah tentang tanda-tanda dan mujizat yang pernah terjadi. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Argumen dari sumber ini secara tegas menolak konsep iman yang buta. Menurut pemahaman ini, iman di dalam Alkitab itu secara harfiah adalah sebuah kepercayaan yang sepenuhnya dibangun di atas bukti. Jelas bukan bunuh diri intelektual? Kita lanjut ke bagian keempat, rasionalitas iman Kristen, yang membahas kerangka kerja yang rasional, historis, dan objektif. Sekarang kita geser sedikit dari teori ke aplikasi praktis. Teks ini melontarkan satu pertanyaan sentral yang bikin kita mikir. Apakah sebenarnya ada cukup bukti yang bisa menjamin komitmen 100% kepada Kristus? Untuk menjawab pertanyaan tadi, teks ini ngasih analogi pesawat terbang yang cerdas banget. Gini, saat Anda mau naik pesawat komersial,
Anda nggak pernah punya jaminan 100% kalau pesawat itu nggak akan jatuh kan? Bukti absolutnya itu memang nggak ada. Tapi berdasarkan data keselamatan dan sejarah penerbangan yang valid, Anda membuat keputusan yang sangat rasional untuk berkomitmen 100%. Anda naik ke pesawat, duduk tenang, dan masang sabuk pengaman. Hal ini sejalan dengan kutipan Charles Pinnock dalam dokumen ini. Dia menjelaskan bahwa fakta-fakta yang mendukung klaim kekristenan itu bukanlah semacam fakta religius yang aneh atau khusus. Sama sekali enggak. Fakta-fakta itu adalah informasi kognitif biasa. Artinya, cara kita mengevaluasinya itu sama persis dengan cara kita mengambil keputusan historis, hukum, dan keputusan sehari-hari. Nggak ada perlakuan spesial cuma karena ini labelnya agama. Mari kita lihat bagaimana semua ini dibangun. Teks ini merangkum 4 pilar utama iman. Pertama, rasional, artinya menuntut kita buat benar-benar pakai akal pikiran. Kedua, historis, berdasarkan referensi waktu, tempat, dan peristiwa nyata di masa lalu bukan sekedar mitos. Ketiga, objektif, berpusat pada satu pribadi yang spesifik yaitu Yesus dari Nazaret. Dan keempat, berbasis bukti, dibangun di atas kesaksian para saksi mata, persis kayak prosedur di pengadilan. Ini benar-benar menuntut kecerdasan dan penyelidikan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima dan kesimpulan kita hari ini, uji buktinya. Kita akan lihat matematika dari nubuat dan beberapa pemikiran akhir. Sekarang kita masuk ke klimaks argumen dari dokumen ini. Teks ini menyajikan sebuah probabilitas matematis yang luar biasa. Peluang terjadinya hanya 8 nubuat Alkitab yang terpenuhi murni karena kebetulan adalah 1/10⁻17. Itu adalah angka yang benar-benar masif dan hampir nggak masuk akal. Tunggu, belum selesai. Angkanya melonjak drastis jadi 1/10⁻157. Tahu nggak ini angka apa? Menurut teks ini, itu adalah probabilitas kalau ada 48 nubuat yang terpenuhi secara kebetulan. Ini tuh angka yang secara fisik udah mustahil. Lewat angka-angka ini, sumber kita mendemonstrasikan secara matematis bahwa kata kebetulan itu rasanya udah nggak masuk akal lagi untuk dijadikan kesimpulan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, alur logikanya itu dibangun seperti ini. Langkah pertama, kita menguji bukti empiris yang masuk akal. Dari situ, kita masuk ke langkah kedua, membentuk kepercayaan yang cerdas dan rasional pada tokoh sejarah tersebut. Dan pada akhirnya, di langkah ketiga, semua itu mengantarkan kita pada keyakinan akan hal-hal yang nggak terlihat, seperti Tuhan yang tak kasat mata dan kehidupan kekal. Dan tibalah kita di penghujung pembahasan. Dokumen ini ditutup dengan satu pertanyaan provokatif yang langsung ditujukan buat kita. Kalau iman itu pada dasarnya adalah kepercayaan yang berbasis bukti empiris dan historis, pertanyaannya adalah, maukah Anda menguji sendiri bukti-bukti tersebut daripada cuma sekedar mengandalkan kepercayaan yang buta? Sebuah pertanyaan penutup yang luar biasa untuk kita renungkan. Terima kasih banyak udah ikut membedah materi ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.